dipersembahkan oleh Sejak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden, Basuki Cahayapurnama makin ngetop di ibu kota. 11 bulan menjelang Pilkada DKI Jakarta, politik Jakarta mulai memanas. Tapi adakah lawan tangguh Ahok? Carta Politika pada 15 hingga 23 Maret lalu melakukan survei untuk mengetahui siapa kira-kira yang berani melawan Ahok di mata warga Jakarta. Hasilnya, Ahok yang baru masuk Jakarta tahun 2009 paling populer. Untuk urusan popularitas, Ahok hanya bisa disaingi Ahmad Dhani, pentolan grup band Dewa 19. Di bawahnya ada Yusril Ihza Mahendra, Abraham Lunggana, Tri Risma Harini. Jarod Saiful Hidayat yang kini wakil gubernur hanya dikenal kurang dari 56% warga Jakarta. Sandiaga Uno yang getol mengintip Jakarta 1 lewat Gerindra, tingkat popularitasnya baru 36%. Heru Budi Hartono yang dipilih untuk mendampingi Ahok ke Pilkada 2017, tingkat popularitasnya 19,3%. Jika Pilkada Jakarta digelar saat survei, Ahok diprediksi menang. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Ahok mencapai 44,5%. Yusril Ihza Mahendra, mantan menteri dan pakar hukum Sohor, di urutan kedua dengan 7,8%, masih sangat jauh dengan Ahok. Elektabilitas wali kota Surabaya Tri Risma Harini hanya 2,8%, sementara Sandiaga Uno 1,5%. Khusus Pilkada Jakarta, setiap pasangan calon harus mengantongi suara 50% plus 1 untuk dinyatakan menang. Jika tak ada yang meraih single majority, maka dua pasangan calon teratas bakal berlaga di putaran kedua. Ibu mau apa lagi? Itu saya kerjain sekarang. Kembali bersama Basuki Cahayapurnama dalam DBS to the point. Pak Ahok, Anda dipilih pada tahun 2017, itu berarti track record Anda akan bagus. So far, sepertinya Anda belum ada lawan yang seimbang. Kalau lihat kecenderungan ini, orang akan mengatakan pertarungan ini adalah pertarungan track record saja. Kita nggak bisa tahu juga. Kenapa? Karena untuk khusus DKI, kita butuh 50% plus 1. Beda dengan daerah lain. Kalau ya, daerah lain, Anda nomor 1 saja sudah terpilih. Makanya banyak lawan saya berharap head to head. Betul. Karena kalau head to head menjual sara, mungkin menjual uang, menjual sedikit macam-macam, dia harap dia adalah bisa pengikutnya. Dia bisa nyaris menang. Ya enggak? Kalau saya mah cuma ngarap nyaris kalah saja. Enggak usah mengharapkan nyaris kalah. Iya. Kan masih menang, Pak. Nggak. Daripada nyaris menang, kalah aja ngapain? Saya mah ngarap nyaris kalah aja. Saya kira ada beberapa fakta yang tidak bisa kita bantah. Misalnya memang sudah dimulai pada waktu Gubernur Joko Widodo. Itu soal kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat yang kemudian membuat orang walaupun dengan Anda harus bersuara sangat keras supaya orang bisa mau lebih baik. Kan kira-kira begitu ya. Ada yang mengatakan Anda marah, tapi sebetulnya untuk membuat orang lebih baik. Iya, saya harus marah. Kenapa? Karena kan tujuan saya kan bukan bantuan sosial. Betul. Tujuan saya kan adalah mewujudkan keadilan sosial. Apa beda bantuan dengan keadilan? Kalau saya kasih uang aja, kamu boleh pakai seenaknya, itu bantuan. Tapi kalau keadilan, ini uang juga dibutuhkan orang lain. Betul. Makanya KJP saya katakan Anda tidak boleh tarik tunai. Kalau mereka maki-maki saya, ya udah, maki-maki saya penjarain kamu. Karena dia berpikir kamu kan pejabat yang dipilih oleh rakyat. Betul. Kamu akan takut dong maki-maki kita. Anda butuh. Makanya saya bilang kalau itu bantuan sosial, itu namanya menyuap. Saya tidak. Kalau Anda datang sini macam-macam, bilang nggak mau pilih saya, kok maki-maki depan orang, nggak ada urusan. Tidak ada alasan nggak ada untuk urusan. ramah sekali untuk Kalau Anda salah, saya lurusin. Salah. Kecuali saya takut tidak Anda pilih. Saya kan tugas saya bukan soal dipilih atau tidak dipilih. Tugas saya adalah bagaimana mengadministrasi keadilan sosial buat Anda.
Kalau Anda pengen saya bisa mengadministrasi keadilan sosial, ya Anda jangan ngeyel depan saya. Kamu ngeyel gue samprot, enak aja loh. Karena Anda yakin Anda benar. Iya kan, ngajak duel aja gue berani. Ajudannya banyak maksudnya bukan saya. Nah, karena begini, ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Orang sekarang menikmati rumah susun. Walaupun Anda harus maju mundur untuk kemudian membuat orang Karena masuk ke sana. hampir semua rumah susun itu dijual belikan. Betul. Sekarang ada gap kebutuhan rumah begitu besar di tengah kota. Anda tinggal di rumah yang lantai tanah mahal. Yang tinggal di atas biaya pemeliharaan lingkungan mahal. Orang harus tinggal di pinggiran. Habisin 4-5 jam sehari di transportasi. Biaya waktu keluarga. Sangat tidak efisien. Nah, padahal cari makan di sini. sangat mahal. Kenapa kita nggak siapkan rumah di sini? Yang kami subsidi hanya 5.000 uang pemeliharaan, bukan sewa sehari. 15.000 pakai lift sehari. Apakah ini 36 meter persegi? Pakai lift. Naik bus kagak bayar. Transjakarta. Ini bagian dari kami supaya Anda inkubator, Anda bisa udah kemampuan beli rumah di luar. Nanti Anda akan mampu baik. Nah, tapi itu juga rawan dijual kan. Kelas menengah tertarik dong. Orang yang miskin nggak punya uang, kalau ditawarin 50 juta ganti hak tinggal, ya mendingan jual. Nah, makanya saya harus ketat di sini. Yang harus begini keras. dari dulu, biasanya uang itu keluar untuk membantu menjelang pilkada kan. Dan Anda justru lakukan ini sebagai bagian dari pekerjaan yang sudah seharusnya ada pilkada atau tidak, bukan? Ya. Memang saya katakan itu tadi kan. Orang tanya sama saya. Nanti termasuk KPUD ngomong gini sama saya. Pak, kalau bisa ini berapa bulan menjelang pemilihan ini, tolong jangan ada gusur-menggusur ya. Anda bilang. Nanti kami akan repot. Ini dari KPUD, repot. Daftar pilih mau TPS, pusing kami. Tiba-tiba kampung itu sudah Bapak hilangkan. Padahal itu adalah TPS. Terus teman saya bilang gini, Hok, kamu kan mau dipilih orang. Kalau bisa jangan gusur-gusur dulu deh. Betul. Jangan banyak derek mobil, jangan banyak derek mobil, jangan banyak derek motor, jangan tertibkan PKL. Saya jawabnya ini aja. Rumah susun saya akan jadi lebih banyak di bulan September, Oktober ini. Sedangkan penertiban Sungai Ciliwung ini ada batas waktu dari Bank Dunia. Saya terpaksa akan gusur lebih banyak di September, Oktober. Kalau soal mereka nggak bisa pilih atau kemana pilih, ya urusan nanti. Masalahnya saya ditugaskan disumpah bebasin banjir. Terus gimana derek mobil? Orang ngeluh macet, parkir sembarangan. Saya baru beli 32 mobil derek. Itu targetnya 2 tahun kembali modal. Ya saya masih derek terus dong. Kalau berhenti derek setahun 3 tahun dong balik modalnya, saya bilang. Ya. Itu masalahnya di situ aja. Ya, kita baru saja melihat sebuah fakta atau 2 fakta ya. Saya lihat Kampung Pulo yang dulu banjir lalu kemudian Anda gusur lalu Mana kemudian ada cerita ini film sinetron banjir lagi Kampung Pulo? Itu betul. Karena kita sering memberitakannya. Hujan Maki-maki sedikit saya. saja. Makanya saya bilang sama TV, nggak usah kesenangan ya kamu ya. Lihat banjir di situ dulu Kampung Pulo. 7 meter ya, 7 meter dong. Tinggal di bawah air ya 7 meter banjirnya, saya bilang. Coba sekarang mana ada? Bukit Duri sebentar lagi kalau dia kasih ke saya. Hari ini saya sudah berlaporan 1,8 km Kampung Pulo sudah tuntas selesai. Saya lagi perintahkan pasang lampu LED terbaik supaya terang benderang di sungai situ. Dan segera pasang pompa permanen supaya waktu hujan air bisa dipompa. Basuki Cahayapurnama murka. Nanti nggak saya pegangnya semua. Jangan, ini saya punya. Kalau lu nggak bayar pajak, gua tutup hotel lu. Lu kasih tahu teman-teman lu semua. Yang dimarahi Ahok adalah seorang pengusaha hotel di bilangan Jakarta Barat. Pengusaha tadi ngotot minta izin usahanya diperpanjang hingga 2019. Sementara Pak Gubernur bersikukuh sesuai aturan hanya mengizinkan hingga Februari 2017 dan tidak menyalahi peruntukan. Di lain waktu, Ahok adu mulut dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengenai dana APBD tahun 2015. Ahok menduga ada dana siluman yang membengkakkan anggaran. Apakah Anda membahas di UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat? Jawab.
Gaya komunikasi Ahok memang blak-blakan dan apa adanya. Dia bakal marah jika menyaksikan ketidakberesan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saat masih wakil gubernur misalnya, Ahok menyidak balai uji kir kendaraan di Kedaung Angke, Jakarta Barat pada 23 Juli 2014. Di sana, Ahok marah. Kalau nggak Bapak semua saya pecat. Seluruh PNS ini dipecat dari PNS. Dan silakan gugat saya tantang ya PNS. Dia tegas dan akan melaksanakan keputusan jika dipandangnya bermanfaat. Ahok berani menertibkan Kalijodo karena dianggap dapat mengembalikan lahan untuk ruang terbuka hijau. Kalijodo juga mulus kemarin, bukan? Itu mulus, nggak usah dengerin banyak orang ngomong. Jadi mulus Kita kan di Jakarta ini terlalu banyak orang pinter. Karena saya ini tidak terlalu pinter. Kalau tidak terlalu pinter, lawan orang pinter kalah berdebat kan. Kalau diundang semua datang dengerin, bener semua tuh. Saya salah aja udah. Jadi udah orang kalau kurang, kan saya bilang, otak saya kurang bagus kok. Tapi otot saya bagus. Otak saya kurang bagus, Tapi otot bagus. Otot saya ya bagus. udah, kasih peringatan SP1, 2, 3 bongkar aja. Udah 20 hari selesai. Kalau pakai otak saya kalah berdebat. Kalau pakai otot selesai 20 hari. Enak kan? Iya, artinya begini, kalau lihat Anda memimpin Jakarta, suara harus selalu keras. Nggak juga, memang suara saya memang gitu kok. Karena nggak bisa nyanyi, itu ngimbangin aja. Orang nggak bisa nyanyi, suara keras gitu loh. Supaya nggak ada yang berani minta nyanyi gitu aja. Ya, dia nggak boleh gaduh kan Pak Jokowi, karena nggak ada perpres untuk APBN. Coba kalau ada perpres APBN, udah gaduh beliau sama DPR RI, ya udah saya bilang sabar-sabar, kita atur dulu. Dipersembahkan oleh